Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Firdaus, NIM 026 dari mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas B. Di video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester terkait analisis Cobb-Douglas dan Stochastic Frontier pada jagung lokal Madura. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu pada bab 1 pendahuluan, yang dimana latar belakang berisikan komoditas jagung merupakan salah satu hasil dari pertanian komoditas pangan yang berperan penting dalam mendukung pembangunan pertanian. Komoditas jagung ini juga berpotensi untuk dikembangkan. Hal itu dikarenakan jagung bisa menjadi pengganti dari beras yang dimana sebagai sumber karbohidrat. Apalagi kebutuhan masyarakat untuk memenuhi sumber karbohidratnya semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduknya. Penghasil komoditas jagung terbesar di Indonesia salah satunya berada di Provinsi Jawa Timur yang berada di Pulau Madura. Pulau Madura ini memiliki potensi menjadi penghasil komoditas jagung terbesar melihat dari kondisi iklim dan lahan keringnya yang cocok untuk ditanami jagung. Sehingga Pulau Madura ini telah memiliki jagung lokal sendiri yang bisa menjadi ciri khas panganan jagung Madura. Namun, petani jagung lokal Madura masih belum bisa maksimal dalam menghasilkan jagung lokal yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian terkait tingkat efisiensi petani jagung dan bagaimana pengaruh inputnya terhadap produksi jagung lokal Madura. Dan untuk tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh variabel benih dan tenaga kerja terhadap produksi jagung lokal Madura dan elastisitas produksinya. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui nilai produksi maksimum atau NPM dan keuntungan maksimum dari produksi jagung lokal Madura. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui tingkat efisiensi dari masing-masing petani jagung lokal Madura. Kemudian yang selanjutnya adalah bab 2 terkait pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu terkait tabulasi data. Berikut adalah data responden 1-42 yang dimana berisikan kolom responden, jenis data, produksi jagung, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat, yang dimana produksi jagung merupakan variabel Y-nya atau variabel dependen, dan variabel independennya terdiri dari benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Dan berikut adalah data responden 43-80. Dan berikut ini adalah data responden 81-120. Baik, berikut adalah cara untuk mencari persamaan Cobb-Douglas dan elastisitas produksi menggunakan Excel, yang dimana menggunakan dua variabel yaitu benih dan tenaga kerja. Baik, di sini saya akan melakukan analisis regresi untuk mencari persamaan Cobb-Douglas dan elastisitas produksinya. Di sini terdapat produksi jagung, benih, dan tenaga kerja, yang dimana produksi jagung di sini merupakan variabel Y, benih, variabel X1, tenaga kerja X2. Kemudian untuk mengubahnya, kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi len, yang dimana sama dengan len dalam kurung pilih data yang akan dia ubah, kemudian enter, lalu kita drag ke samping, kemudian kita drag ke bawah, sampai data ke 120. Nah, setelah semuanya diubah ke data len, sudah diubah ke data len semua, kita akan menganalisis datanya dengan menggunakan analisis regresi dengan memencet data, kemudian pilih data analisis yang ini, kemudian kita pilih regression, oke. Lalu kita masukkan kita input variabel Y-nya yang dimana produksi jagung dari responden 1-120. Kita input, lalu klik, kemudian kita input variabel X-nya, yaitu ada variabel benih dan tenaga kerja, input dari responden 1-120. Kita input dari atas sampai bawah dulu. Setelah itu, selanjutnya kita klik label, lalu klik output range, dan output range-nya kita pilih tempatnya, taruh di sini. Ya, taruh di sini, terus di situ klik OK. Nah, di sini muncul hasil outputnya. Bisa kita lihat di sini, hasil outputnya sudah muncul, yang dimana terdiri dari regression statistik, ANOVA, dan UGT. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dilanjutkan di sini. Ya, di sini A konstanta, kemudian A kecil di sini merupakan variabel benihnya, B kecil ini
tenaga kerjanya. Kemudian di sini diketahui konstanta sebesar 3,508 dan lane benih 0,02 dan tenaga kerja 0,33 kita salin, kita copy, lalu paste di sini. Kemudian untuk sebelum itu kita harus mengeksponenkan terlebih dahulu konstantanya, yang dimana dengan rumus sama dengan EXP dalam kurung, pilih konstantanya, kemudian tutup kurung, enter. Ya, ditemukan 33,39. Untuk mencari fungsi Cobb-Douglas dan elastisitas produksinya akan dijelaskan lebih lanjut di PPT. Nah, berdasarkan analisis yang telah kita lakukan di Excel, bisa kita lihat pada gambar di samping, berdasarkan hasil regression statistics diketahui bahwa nilai dari adjust R-square adalah sebesar 0,157 yang menunjukkan bahwa 15,7% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 84,3% dijelaskan oleh variabel di luar model. Kemudian untuk hasil uji F atau ANOVA bisa kita lihat pada tabel di atas, yaitu berdasarkan hasil uji F-nya diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 12,127 lebih besar dari F tabel yaitu 3,07376 dengan tingkat probabilitas 0,000 kurang dari alfa 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung. Selanjutnya untuk hasil dari uji T, khususnya pada persamaan Cobb-Douglas, yang dimana diperoleh persamaan Cobb-Douglas sebagai berikut. Q sama dengan 33,39 K pangkat 0,02 L pangkat 0,33. Nah, dari persamaan Cobb-Douglas tersebut, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut. A, yang pertama yaitu jika variabel independen benih dan atau tenaga kerja ini dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah sebesar 33,39. Kemudian untuk yang B, besarnya koefisien regresi variabel benih sebesar 0,02. Jika jumlah benih naik 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,02% dengan asumsi nilai variabel lainnya bersifat konstan. Kemudian yang C, besarnya koefisien regresi variabel tenaga kerja sebesar 0,33, yang dimana jika jumlah tenaga kerja tersebut naik 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,33% dengan asumsi nilai variabel lainnya bersifat konstan. Kemudian selanjutnya adalah uji T untuk elastisitas produksi, yang dimana diperoleh nilai elastisitas produksi yaitu EP sama dengan 0,02 ditambah 0,33 sama dengan 0,35. Maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan nilai elastisitas, maka diketahui nilai elastisitas benih sebesar 0,02 dan nilai elastisitas tenaga kerja sebesar 0,33. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besaran nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja adalah yang paling berpengaruh terhadap hasil produksi usaha tani jagung dibandingkan dengan faktor produksi lainnya. Kemudian, berdasarkan persamaan fungsi Cobb-Douglas, dapat diketahui hasil perhitungan elastisitas produksi yaitu sebesar 0,35 atau kurang dari 1. Hal itu berarti terjadi decreasing return to scale, yang artinya bahwa setiap penambahan faktor produksi akan diikuti dengan pengurangan hasil produksi usaha tani jagung. Nah, baik, selanjutnya yaitu terkait nilai produksi maksimum atau NPM, yang dimana di sini telah diketahui terdapat persamaan fungsi Cobb-Douglasnya yaitu Q sama dengan 33,39 dikali K pangkat 0,02 dikali L pangkat 0,33. Kemudian ada V1 sebesar 1 rupiah, V2 sebesar 4 rupiah, P sebesar 10 rupiah per kilogram, ada APP X1 sebesar 5, APP X2 sebesar 1, yang dimana dari nilai-nilai tersebut akan dicari MR-nya, yang dimana MR1 dengan rumus P dikali MPP yang menghasilkan P dikali EP1 dikali APP1 yang dimana menghasilkan 1. MR1 sama dengan 1. Kemudian untuk MR2-nya rumusnya sama, yaitu dihasilkan MR2 sama dengan 3,3. Nah, dari hasil produksi tersebut mencapai nilai maksimum dan keuntungan maksimum jika MR sama dengan V. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa nilai MR1 sama dengan V1.
Artinya bahwa input benih telah menghasilkan profit maksimum dan efisien. Sedangkan pada input tenaga kerja diperoleh MR2 kurang dari V2, yang dimana artinya input tenaga kerja ini harus dikurangi supaya menghasilkan profit yang maksimum. Baik, selanjutnya yaitu kita akan memberitahukan bagaimana cara mencari tingkat efisiensi petani jagung menggunakan Frontier 4.0 yang dimana terdiri dari 4 variabel X. Baik, berikut adalah data yang akan digunakan untuk diolah menjadi hasil dari Frontier nanti. Nah, di sini ada data responden, kemudian ada jenis data, ada produksi jagung atau variabel Y, kemudian ada benih variabel X1, tenaga kerja variabel X2, pupuk kandang variabel X3, dan pupuk fosfat variabel X4. Kemudian untuk jenis data di sini kita menggunakan angka 1 dikarenakan jenis datanya adalah cross section. Kemudian sebelum kita menggunakan aplikasi Frontier, data harus dirubah terlebih dahulu ke data learn. Kemudian untuk mengubah data tersebut dengan data learn, kita harus mengubahnya dengan sama dengan learn kurung lalu pilih data yang akan ditranslogkan atau dilearnkan. Kemudian enter. Setelah itu kita drag untuk mengubah variabel data lainnya ke learn. Drag ke samping, lalu drag ke bawah sampai responden 120. Setelah diubah ke learn, selanjutnya adalah menyalin data tersebut ke lembar kerja Excel yang baru. Setelah itu untuk selanjutnya untuk ke aplikasi Frontiernya kita harus mengubah 6 digit di belakang koma. Selanjutnya kita simpan. Simpan di Frontier 4.1, kemudian beri nama suci dan extensionnya text MS-DOS, kemudian save, kemudian tutup. Selanjutnya kita menuju ke aplikasi Frontiernya. Sebelum itu kita harus mengubah nama filenya dengan extension txt diganti dengan dta. Lalu yes. Kemudian kita masuk ke aplikasi Frontier. Di sini kita ketik T, kemudian pilih 1. Kemudian kita ketik nama file data tadi, suci.dta, kemudian nama outputnya suci.out. Kemudian pilih 1, lalu Y, kemudian jumlah data cross sectionnya ada 120, kemudian time periode 1, kemudian observasinya isi 120, regresor atau variabel X nya di sini berjumlah 4, kemudian Y, yes, kemudian N. Nah, di sini aplikasi dari pengerjaan aplikasi tersebut sudah keluar data outputnya, bisa kita lihat di sini LR test-nya juga sudah keluar, kemudian technical efficiency estimate-nya juga sudah ada. Untuk penjelasan selanjutnya, kita akan menjelaskannya di PPT. Dari pengolahan dari aplikasi Stochastic Frontier 4.0 tersebut, maka diperoleh nilai LR test, yang dimana nilai LR test of the one side error-nya sebesar 0,6956. Kemudian untuk hipotesisnya di sini ada H0, yang dimana tidak terdapat kasus inefisiensi di lapang, kemudian untuk H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Nah, berdasarkan hasil uji LR test, diketahui bahwa nilai LR test sebesar 6,956 lebih besar dari nilai kode Palm, yaitu sebesar 5,138, sehingga H0 diterima. Artinya tidak terdapat kasus inefisiensi di lapang. Nah, selanjutnya ini adalah nilai dari efisiensi teknis petani, yang dimana bisa kita lihat tabel di samping ini
merupakan hasil dari uji efisiensi teknis petani jagung 1 sampai petani jagung 120. Nah, berdasarkan tabel tersebut, tabel di slide sebelumnya bisa diinterpretasikan sebagai berikut. A, yaitu berdasarkan hasil nilai technical efficiency estimates pada slide sebelumnya ini, petani jagung yang dikatakan efisien atau nilai efisiensinya lebih besar dari 0,8 adalah petani 48, petani 58, petani 62, petani 63, petani 65, petani 72, petani 75, petani 94, petani 95, petani 96, petani 100, petani 112, petani 118, dan petani 120. Artinya, petani jagung yang disebutkan saya barusan telah melakukan kegiatan produksi secara efisien, sedangkan yang tidak saya sebutkan itu masih belum melakukan kegiatan produksi secara efisien. Kemudian untuk rata-rata efisiensi yang dicapai oleh petani jagung lokal Madura yaitu sebesar 0,633. Artinya, jika dilihat secara keseluruhan atau rata-rata bahwasannya petani jagung lokal Madura ini masih belum melakukan kegiatan produksi secara efisien. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu penutup, yang dimana terdapat kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Pada hasil analisis Cobb Douglas menggunakan dua variabel yaitu benih dan tenaga kerja, diperoleh bahwa input benih sudah mampu menghasilkan profit maksimum, sedangkan input tenaga kerja masih perlu dikurangi. Kemudian yang kedua, yaitu pada hasil elastisitas produksi diperoleh nilai sebesar 0,35 yang mana kurang dari 1, sehingga terjadi decreasing return to scale yang artinya bahwa setiap penambahan faktor produksi akan diikuti dengan pengurangan hasil produksi usaha tani jagung. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu pada hasil efisiensi teknis petani jagung lokal Madura diperoleh bahwa rata-rata petani jagung lokal Madura masih belum bisa dikatakan efisiensi secara teknis. Nah, kemudian untuk saran yang dapat diberikan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu untuk memperoleh keuntungan maksimum, akan lebih baik petani mengurangi tenaga kerjanya supaya bisa memenuhi nilai produksi maksimumnya. Kemudian saran yang kedua yaitu petani jagung lokal Madura seharusnya meningkatkan efisiensi teknisnya supaya produksi jagung lokal Madura juga bisa meningkat. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.